Baik Kang Uday, mangga dipersilahkan untuk menyampaikan apa terkait tema kita hari ini. Baik, terima kasih Kang Nidu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Eh, Suara saya bisa didengar? Oke. Ya, senang sekali saya diundang oleh kawan-kawan, terutama yang diinisiasi oleh Kang Eping di Perpustakaan Provinsi Banten, didukung oleh Banten Girang, kemudian kafe Banyu Biru, kafe di Aceh 4. Teman-teman semuanya, saya disuguhkan sebuah tema tentang Baduy, yakni soal perubahan sosial dan harapan orang Kanekes. Berbicara soal perubahan sosial, yang namanya perubahan sosial itu adalah sebuah keniscayaan bagi kelompok sosial dimanapun, di berbagai belahan dunia manapun. Itu pasti akan ada perubahan sosial. Baik itu karena kondisi geografis, kebudayaan, material, komposisi penduduk, ideologi, atau juga penemuan baru. Jadi teori-teori perubahan sosial tentu saya tidak akan bahas di sini gitu ya. Baik yang bersifat teori siklus misalnya, atau teori linier, teori gerakan sosial, teori modernisasi maupun teori konflik. Yang pasti perubahan sosial pun terjadi pada komunitas adat yang lebih populer disebut oleh orang luar itu adalah masyarakat Baduy. Padahal mereka adalah orang Kanekes. Yang pasti di Baduy ada dua kelompok sosial, ada Baduy dalam dan Baduy luar. Nah, persoalannya justru terletak pada bentuk perubahannya, yakni berdasarkan lamanya waktu perubahan, skala dan sifat perubahan itu. Perubahan sosial di Kanekes itu secara umum berlangsung sangat evolusioner atau sangat lambat. Sedangkan faktor-faktor penyebab perubahan sosial di Kanekes itu diantaranya dari internal, yakni akibat bertambahnya jumlah penduduk, kemudian faktor eksternalnya itu akibat dari pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Nah, perubahan sosial di Kanekes itu terbagi dua. Sebagaimana kelompok sosial yang ada di sana, ada orang Tangtu atau Baduy dalam atau orang Girang, ada juga masyarakat atau kelompok sosial Panamping atau yang kita kenal dengan sebutan Baduy luar. Nah, perubahan yang terjadi di Baduy dalam adalah perubahan yang paling lambat, di mana keteguhan mereka dalam memegang pikuku itu menjadi benteng utama dalam mengatur atau menjaga pola sikap dan pola perilaku mereka. Dan itu tercermin dalam tugas hidup mereka yang berbeda dengan kelompok sosial Baduy luar atau Panamping. Jadi tugas hidup orang Baduy dalam itu adalah bertapa di wiwitan. Artinya bertapa di maksud bukan berarti tidak tidur atau tidak makan, tetapi tidak mengubah perilaku, selalu hidupnya itu menjaga orang yang sedang bertapa. Jadi intensitas komunikasi yang dibangun antara masyarakat Baduy luar dengan Baduy dalam, dengan orang luar, dengan luar Baduy, itu lebih terbuka dan intens. Jadi dua kelompok sosial ini memang perubahannya sedikit berbeda. Tapi yang paling lambat perubahan sosial terjadi di komunitas adat yang kita sebut Baduy dalam atau orang Tangtu. Namun demikian, secara umum perubahan sosial yang terjadi di masyarakat Baduy itu masih terkategorikan lambat. Penyebabnya adalah terletak pada kekuatan mereka dalam memegang teguh prinsip hidup
lojor teu meunang dipotong, pondok teu meunang disambung. Jadi kuncinya adalah hidup dengan apa adanya, dengan kesederhanaan dan kejujuran. Padahal kita tahu bahwa jarak antara ibu kota negara Jakarta dengan Baduy itu tidak lebih dari 80 kilometer. Jadi sekitar 75 kilometeran. Dan itu 175 kilometeran begitu. Dan itu intensitas komunikasinya luar biasa dibandingkan dengan masyarakat desa di sekitar yang ada di wilayah Kecamatan Lewi Damar. Intensitas komunikasi antara masyarakat luar dengan orang Baduy itu sangat intens. Bahkan setiap akhir pekan itu ratusan. Dalam situasi tertentu, orang Baduy atau komunitas adat Baduy itu dikunjungi oleh 1.000 lebih pengunjung. Kita bisa bayangkan betapa luar biasanya mereka bertahan di tengah gencarnya hilir mudik, nilai-nilai kebudayaan atau adat istiadat yang dibawa oleh orang luar. Nah, adapun perubahan yang terjadi dan nampak secara kasat mata, di antaranya adanya soal perpindahan warga Baduy dalam ke Baduy luar. Baik itu karena kesadaran sendiri atau akibat adanya hukuman adat. Jadi ada dua jenis nih perpindahan orang Baduy dalam ke Baduy luar atau bahkan keluar Baduy. Yakni tadi karena kesadaran sendiri atau akibat pengaruh eksternal bisa jadi, tetapi juga ada yang karena hukuman adat. Hukuman adat contohnya yang terjadi pada tahun 2005. Kasus pembunuhan yang pertama kali terjadi dilakukan oleh orang Baduy dalam, oleh almarhum Sadim, karena dia melakukan pelanggaran adat yang luar biasa besar, dan itu pertama dalam sejarah keberadaan masyarakat Baduy. Akhirnya keluarganya pun mendapatkan hukuman. Mereka diusir dari Baduy dalam sebagai bentuk hukuman yang mereka sebut dengan belapati istilahnya, hukuman belapati. Sementara yang keluar dari Baduy dalam itu sudah banyak sekali karena kesadarannya sendiri. Dan itu ada aturannya soal tadi. Ada kalimat begini, kami mah lain hayang seetik, lain embung loba. Ngan lamun teu kuat neguhkeun matuhkeun, matak nyarim pedan, mangga mending keluar di lingkungan adat Baduy. Betapa terbukanya mereka tidak memaksakan warganya begitu untuk tetap berada di wilayah adat Baduy. Tetapi mempersilahkan. Kalau memang mereka akan jadi penyakit, justru tidak kuat meneguhkan dan mematuhkan titipan, mereka lebih baik disarankan untuk keluar dari lembaga adat Baduy. Nah, dampak dari perubahan lainnya bisa dilihat dari hal yang sederhana. Dalam beberapa kali kunjungan, saya sering mendengar ada kosakata yang diserap dari warga luar oleh orang Baduy. Termasuk bahasa Pakem, seperti boker dulu gitu. Atau oke deh, atau bro, dan seterusnya. Begitu pula dalam perubahan berpakaian, penampilan dan pola perilaku yang terjadi di masyarakat Baduy luar itu riset tahun 1996 lalu, kemajuan teknologi ini gitu. Hampir seluruh
Kang Uday, punten suara ke mute. Mungkin bisa diulang sekitar 2 menit. Ke belakang. 2 menit ke belakang saya ulang. Oke. Sudah terdengar lagi? Oke. Jadi perubahan sosial yang terjadi di Baduy Luar itu sangat nampak. Misalnya tahun 1996, penerangan di Baduy Luar itu semua mengandalkan lampu cempor atau lampu teplok dengan bahan bakar minyak tanah. Tetapi setelah minyak tanah menghilang atau langka, sebagian besar warga Baduy Luar sekarang itu menggunakan penerangan dari lampu yang mengandalkan energi matahari. Begitu pula dengan kepemilikan smartphone, sebagian besar generasi muda di Baduy Luar itu sudah memiliki Android dan sudah akrab dengan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan lain-lain. Bahkan kalau teman-teman membuka marketplace misalnya, itu banyak sekali anak-anak muda di Baduy yang memanfaatkan teknologi itu. Bahkan diantaranya ada yang sudah menjadi YouTuber, ribuan follower, ribuan subscribernya. Dan dia menjadi seorang YouTuber asli Baduy. Nah, penjelasan lain itu bisa teman-teman lihat nanti di link berita. Kalau membutuhkan tulisan ini atau coret-coretan saya, nanti saya bisa sampaikan ke Kang Nidu dan kawan-kawan. Nah, itu soal perubahan sosial yang terjadi di Baduy, baik Baduy dalam maupun Baduy luar. Sekarang kita bahas soal keinginan orang Baduy. Kalau ditanya keinginan, jangankan kita, orang Baduy pun ya kalau keinginan banyak. Tetapi sesungguhnya yang lebih kita kedepankan adalah soal kebutuhan mereka. Sesungguhnya kebutuhan orang Baduy itu adalah mampu menjalankan tugas hidupnya, yaitu ngabaratapakeun, ngabaratanghikeun titipan ti Adam tunggal, atau menghayati dan mengamalkan titipan dari di Adam, yaitu tidak merubah perilaku, tidak merusak alam semesta, serta memuliakan kehidupan. Itu yang menjadi kebutuhan sesungguhnya bagi orang Baduy. Nah, saya ingat amanat dari tokoh adat Baduy Dalam di Kampung Cikesik bernama Jaro Alim pada tanggal 30 Juni yang lalu. Jadi hati dan pikiran saya tergerak untuk datang ke Baduy Dalam dan menemui Jaro Tangtu atau tangan kanannya Puun di Cikesik. Dalam pertemuan itu amanat beliau adalah ulah jadi tukang nipu. Itu yang masih melekat pada ingatan saya. Nah, adapun kebutuhan orang Baduy yang saya serap dari beberapa kali musyawarah adat dan saya terlibat di dalamnya, diundang oleh lembaga adat, yakni pada tanggal 11 dan tanggal 18 Juli yang lalu, ada 5 persoalan yang menjadi kebutuhan mereka. Yang pertama adalah meminta kepada pemerintah pusat dan daerah, kalangan jurnalis, peneliti, pengguna medsos, dan masyarakat pada umumnya agar mengganti istilah wisata Baduy menjadi Saba Budaya Baduy. Kenapa demikian? Karena tentu saja kita secara harfiah pun bisa memilah apa itu wisata dan apa itu Saba. Kalau wisata menjadikan sesuatu itu sebagai objek. Ya kan? Sementara kalau Saba konsepnya adalah mereka menjadi subjek. Karena maknanya adalah silaturahmi. Silaturahmi, saling menghormati dan menghargai nilai-nilai budaya yang ada di tamu maupun di warga setempat. Lebih dari itu, konsep Saba ini bermakna saling menjaga dan saling melindungi. Sehingga itulah yang mereka harapkan dari berbagai pihak tadi. Kemudian yang kedua, mereka berharap meminta kepada pemerintah pusat dan daerah untuk mencantumkan Sunda Wiwitan pada kolom agama di KTP mereka, yaitu di warga Baduy luar. Karena masyarakat Baduy dalam tidak mau menggunakan tulis-menulis,
Jadi mereka tidak memerlukan KTP, sungguh pun harus bepergian keluar Baduy, mereka cukup mendapatkan surat keterangan dari desa, dari Jaro Pamarentah, atau dari kecamatan untuk bepergian keluar Baduy. Nah, justru yang jadi persoalan sekarang adalah bagi masyarakat Baduy luar yang mereka rata-rata punya KTP. Isinya ada dua. Yang satu dikosongkan, ada lagi yang ditulis Islam. Kalau yang dikosongkan, itu berarti kan kesannya mereka tidak punya agama. Sementara yang ditulis Islam, ya mereka bukan Islam. Gitu. Jadi mereka berharap sekali bahwa pemerintah, apalagi terakhir Mahkamah Konstitusi sudah mengabulkan gugatan dari penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, agar kolom agama di masyarakat adat atau di agama-agama lokal itu dicantumkan dalam KTP mereka. Kemudian yang ketiga, mereka mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat untuk memberikan lahan sebagai buffer zone ya di sekeliling Desa Kanekes. Tujuannya yaitu untuk melindungi hutan adat, leuweung kolot, hutan tutupan, tanah ulayat yang sekitar 3.000 hektar. Jadi di Baduy kan ada sekitar 5.108 hektar lebih. 3.000 hektar diantaranya itu mereka jaga, dijadikan hutan tutupan, sehingga praktis yang digunakan untuk pemukiman, untuk ladang atau huma, dan untuk hutan produksi, itu hanya ada 2.000 hektar. Nah, kenapa mereka berharap kepada pemerintah pusat untuk memberikan bantuan agar ada buffer zone? Karena di sekeliling hutan lindung itu mereka seringkali berbenturan dengan masyarakat setempat. Artinya sengketa di perbatasan itu sering terjadi. Penyerobotan lahan sering terjadi. Dan itu persoalan dari dulu. Persoalan dari tahun sebelumnya gitu. Bahkan sebelum saya datang ke Baduy pun tahun 96 itu sudah terjadi. Gesekan-gesekan antara masyarakat desa di luar Desa Kanekes. Kemudian yang keempat adalah meminta kepada pemerintah pusat dan daerah untuk dapat membantu menegakkan Perdes nomor 1 tahun 2007. Yakni tentang sabah budaya dan perlindungan masyarakat adat Tatar Kanekes dalam kurung Baduy. Secara kebetulan pada tahun itu rancangan Perdesnya saya bantu dengan teman-teman untuk membuat rancangan Perdes tersebut. Sehingga tanggal 15 Juli tahun 2007, Perdes tersebut ditandatangani oleh Jaro Pamarentah, waktu itu almarhum Jaro Dainah, dan Sekdesnya Haji Sapit. Jadi salah satu solusinya adalah dengan membentuk lembaga di luar kawasan adat Kanekes. Lembaga ini dimaksudkan untuk menjadi pusat informasi. Kita sebut saja Pusat Informasi Baduy. Dan alhamdulillah Bupati Lebak, kemudian Kementerian KLH, termasuk juga dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, melalui Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, mereka menyambut gembira rencana ataupun harapan tadi. Tujuannya adalah agar orang ketika bertanya tentang Baduy sudah disiapkan di pusat informasi itu. Kemudian tadi ketika berhadapan dengan begitu banyaknya kunjungan ketika musim libur sekolah, libur nasional, itu mereka banyak sekali dikunjungi warga, lebih dari 1.000. Nah, mudah-mudahan dengan pusat informasi ini bisa mengurai intensitas yang dilakukan oleh para tamu ke Baduy. Di samping itu, juga untuk menertibkan para tour guide yang dari berbagai pelosok tanah air yang ingin silaturahmi ke Baduy. Ini juga harus ditertibkan, bahkan karena sekarang eranya era digital, termasuk tadi menertibkan para pengguna media sosial atau mungkin jurnalis yang tadi misalnya paradigmanya tetap masih pada persoalan wisata, padahal ini adalah sabah, silaturahmi. Ada lagi contoh-contoh lain, YouTuber misalnya,
Dia sih menyarankan atau memberitahukan kepada halayak, tolong ketika di kawasan Baduy Dalam, kawan-kawan tidak memfoto, memvideo di wilayah Baduy Dalam, tapi ternyata dia memberikan contoh, ini loh rumah Baduy Dalam, rumah Kampung Cikesik, itu kan sama juga dengan bohong gitu. Nah, jadi hal-hal tersebut bisa diakomodir melalui pusat informasi Baduy. Termasuk juga tadi kepentingan-kepentingan lembaga adat bisa ditampung dalam pusat informasi itu. Dan yang terakhir, harapan orang Baduy, kebutuhan orang Baduy, dan keinginan orang Baduy adalah bagaimana agar hukum ditegakkan. Bukan saja di lembaga adat, tetapi bagi kita orang luar juga harus menegakkan hukum. Jadi secara tidak disangka ketika saya kebetulan ada dokumen pada tanggal 16 Januari tahun 2011, waktu itu saya membuat jaringan pemilih Banten dengan teman-teman. Pada saat pertemuan di Baduy, pada saat Sabah budaya di sana dan sosialisasi soal jaringan pemilih Banten, waktu itu menjelang Pilkada Banten, ada seorang lelaki usia sekitar 40-an, dia datang tergopoh-gopoh menemui Jaro Pamarentah atau kepala desa yang bernama almarhum Jaro Dainah, yang saat itu sedang berdiskusi dengan kami. Jadi wajah warga Baduy Dalam Kampung Cikesik ini begitu tegang, begitu ketakutan. Saya kebetulan rekam kalimatnya, bahasanya begini, kaluhur sasipat ning buuk, kahandap sasipat ning dampal, kami ndek meta tobat ka Jaro. Jadatang ka kokolot, kami ngarasa sieun, makana ka dieu. Ieu geh kami kudu kacibengkung heula, kusabab kasalahan kami ngalanggar adat. Mindahkeun catang ti leuweung larangan. Bayangkan teman-teman, orang Baduy Dalam ini tidak ketahuan dia melakukan pelanggaran adat oleh orang lain, tapi dia dengan sadar kemudian meminta maaf kepada Jaro. Kang, bisa diterjemahin nggak itu Orang. maksudnya? Kenapa? Bisa diterjemahkan nggak kalimat tadi itu kira-kira Oke, seperti apa ya. gitu? Karena Jadi mungkin teman-teman tidak teman-teman semuanya ngerti paham. bahasa Sunda. Jadi bahasanya begini, dari ujung rambut sampai ujung kaki, saya hendak memohon ampun kepada Jaro. Sebab untuk menemui kokolotan di Baduy Dalam, dia nggak berani. Saya nggak berani. Saya merasa takut. Karenanya saya ke sini datangnya, ke Jaro Pamarentah. Ini pun saya harus ke Cibengkung dulu. Cibengkung itu ada tempat khusus untuk para kesalahan saya melanggar adat, yakni memindahkan puing kayu di hutan lindung. Padahal memindahkan kayu itu adalah catang disebutnya di sana. Jadi apa namanya? Catang itu ya apa ya? Bahasa Indonesianya ada yang bisa bantu? Catang. Ya, batang kayu Batang yang kayu sudah tergeletak. rubuh ya? Jadi dia jembatan. Kebetulan di sebelah kiri, kita sebut saja di sebelah sini, itu dia urug atau terjadi abrasi, terjadi longsor. Maka dia pindahkan ke sebelah kanan si jembatan tadi, yang kira-kira Halo, Kang Uday terputus. Ya, oke teman-teman. Sepertinya Kang Uday terputus internetnya. Ya, banyak sekali yang disampaikan Kang Uday terkait perubahan sosial dan keinginan orang Kanekes, dan kita paling tidak sama-sama tahu hari ini sudah pernah ada satu aturan yang berupa Perdes dikeluarkan dari tahun 2007 sekaitan dengan penamaan wisata dan berbagai hal yang disampaikan oleh orang Baduy. Oke, Kang Uday sudah connect lagi.
Eh, masih mute suaranya, itunya, mikrofonnya. Oke, Ya, mangga. Silakan sudah dilanjutkan, Kang. clear lagi. Oke, saya lanjut lagi. Mohon maaf teman-teman semua, ini persoalan sinyal, persoalan wifi-nya yang timbul tenggelam. Oke, saya lanjutkan. Jadi maknanya dari ucapan seorang warga Baduy Dalam yang melakukan pelanggaran adat tadi demikian. Jadi dari ujung rambut sampai telapak kaki saya hendak memohon ampun kepada Jaro. Sebab untuk menemui kokolotan Baduy Dalam saya tidak sanggup karena takut. Karenanya saya temui Jaro Daina atau Jaro Pamarentah. Ini pun saya lakukan, saya harus ke Cibengkung lagi. Sebab kesalahan saya melanggar adat memindahkan puing kayu dari hutan lindung. Padahal dia memindahkan jembatan yang tadinya rusak ke sebelah hanya beberapa meter saja. Ketika dia diajak ngobrol begitu, bayangkan itu sebuah pelanggaran adat yang tidak ada orang yang melihatnya, tapi dia sadari itu adalah pelanggaran adat dan dia mengakui kesalahan. Dan apa kata Jaro Pamarentah almarhum Jaro Dainah saat itu? Kiwari gerabai ka Cibengkung, tepungan kokolotan di ditu. Kami ingin saukur bisa ngadoakeun supaya gera cageun. Sambil dia mengeluarkan uang yang diberikan kepada seseorang tersebut. Dia bilang ini untuk bekalmu di jalan. Jadi betapa, maksud saya memberikan contoh ini, betapa seorang warga di Baduy Dalam dia melakukan kesalahan adat, padahal untuk kebaikan sesungguhnya, tapi itu adalah kesalahan. Maka dia meminta maaf. Di Cibengkung adalah tempat khusus bagi para pelanggar adat. Dan yang mereka takutkan sesungguhnya bukan hukuman fisik, karena tidak dikerangkeng, tidak dipenjara begitu. Yang ditakutkan oleh mereka adalah hukuman batiniah, secara batiniah. Ini luar biasa. Maka ini pemantiknya, sehingga saya punya semacam apa namanya ya, bukan kesimpulan sih, tapi saya coba kemas, perubahan sosial terus terjadi di komunitas adat Baduy. Kemudian harapan mereka adalah tadi, bagaimana kelima hal tadi terpenuhi. Di atas itu semua, harapan mereka sebetulnya tak berlebihan. Yaitu bagaimana kita semua memperlakukan mereka sebagai manusia yang berperadaban. Bahkan hal lain yang juga saya ambil, ini soal kejujuran. Mendapat berkat, seorang tokoh adat misalnya mendapatkan congcot atau berkat, kalau di dalam lingkungan masyarakat Sunda, itu menerima saja pun itu berat. Jadi ada dasar hukumnya menerima hal tadi. Jadi misalnya dia dapat berkat berupa nasi dan ayam bakar begitu dari orang yang melakukan pernikahan, diberikan kepada tokoh adat tersebut. Tokoh adat tersebut menerima pun itu harus ada syarat-syaratnya. Bayangkan, jangankan mengambil hak orang lain, menerima sesuatu pemberian orang lain pun, dia bilang penerimaan kita harus ikhlas betul. Jangan sampai ada sedikit pun di hati tokoh tersebut pikiran, kok ini ayamnya kecil amat, atau pra. Jadi bagaimana keikhlasan untuk menerima, jangankan untuk memberi, menerima pun dia harus ada keikhlasan. Saya kira Nido sebagai pembuka, kita lebih baik diskusi, sharing, saling bertukar pikiran, atau ada hal-hal yang mengganjal buat teman-teman yang hadir di kesempatan sore hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Uday. Menarik sekali paparan Kang Uday sore ini. Ada banyak persoalan terkait perubahan sosial di Baduy yang juga beberapa keinginan yang ternyata sudah dituangkan paling tidak dalam bentuk perdes ya Kang ya. Nah, tadi Kang Uday menyinggung, sebelum saya lemparkan pertanyaan kepada teman-teman, saya ada beberapa pertanyaan yang mungkin
kita ajukan sama-sama. Pertama, sekaitan dengan perubahan sosial di masyarakat Baduy, ada disebut Kang Uday tadi kesadaran sendiri, lalu juga karena hukuman adat atau malah kaitan dengan faktor eksternal. Nah, kalau keinginan sendiri itu bisa kita terima sebagai satu perubahan yang alamiah karena mungkin terjadi interaksi antara orang Baduy dengan orang luar Baduy. Hukuman adat juga bisa kita, itu adalah internal mereka gitu ya. Artinya kita tidak bisa mengganggu gugat hukum itu. Nah, yang belakangan ramai kita diskusikan di berbagai tempat itu sekaitan dengan surat orang Baduy. Ini sepertinya ada faktor eksternal yang ikut terlibat dalam sesuatu yang seolah-olah diinginkan orang Baduy. Itu gimana, Kang? Ya, saya harus tegaskan untuk kesekian kalinya di beberapa forum sebelumnya soal surat yang dikirimkan ke Presiden Republik Indonesia. Bahwa surat itu sesungguhnya bukan merupakan keinginan dari lembaga adat. Surat yang dikasih jempol oleh 3 tokoh Baduy, yaitu Jaro Tanggungan 12, Jaro Dangka, dan Jaro 7, itu bukan merupakan representasi dari lembaga adat. Jadi lembaga adat Baduy tidak pernah memberikan kuasa kepada siapapun untuk berkirim surat ke Presiden Republik Indonesia. Apalagi isinya 2 hal yang kita tahu, bahwa mereka meminta Presiden untuk menutup Baduy dari tamu. Yang kedua, menghilangkan wilayah Baduy itu dari satelit. 2 hal itu tidak diinginkan oleh orang Baduy. Mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia pun hanya pengatasnamaan lembaga adat. Betul ada 3 jempol, tetapi itu bukan keputusan lembaga adat. Yang namanya kuasa dari lembaga adat di Baduy, sepengetahuan saya, itu pasti melibatkan Tang Tutilu, Jaro 7, dan Jaro Pamarentah. Tang Tutilu itu adalah Puun Baduy Dalam yang diwakili oleh juru bahasanya yang disebut dengan Jaro Tangtu itu, atau Jaro Baduy Dalam itu. Ada Jaro Cikesik, Cibeo, dan Cikartawana. Itu pasti mereka terlibat kalau menyangkut kebijakan lembaga adat. Di samping itu, pasti melibatkan Jaro Pamarentah. Karena yang punya kewenangan, yang punya tugas untuk berhubungan dengan pihak luar, itu pasti melalui Jaro Pamarentah. Mandatnya itu ada di Jaro Pamarentah. Kewenangannya ada di Jaro Pamarentah atau di kepala desa itu. Sehingga apa yang dilakukan oleh Heru Nugroho CS yang mengklaim mendapatkan surat kuasa dari lembaga adat Baduy itu adalah hanya pengatasnamaan saja. Dan itu saya katakan bohong. Karena terbukti pada tanggal 10 Juli yang lalu, lembaga adat melakukan musyawarah, kemudian menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Saudara Heru Nugroho dan kawan-kawan itu adalah sebuah pelanggaran adat, karena 3 tokoh yang turut menjempol surat yang dikirimkan ke Presiden itu juga di situ kemudian melakukan klarifikasi bahwa memang yang diambil oleh Heru Nugroho CS itu bukan atas nama lembaga adat. Jadi teman-teman semuanya, di Baduy pada tanggal 18 Juli yang lalu saya hadir di musyawarah adat itu. Para tokoh tadi yang ikut menandatangani, yang menjempol, itu di situ kemudian dilakukan musyawarah adat. Ada hukuman adat, karena hukuman itu kan ada yang sifatnya ringan, ada yang sedang, dan ada yang berat. Nah, mereka terkategorikan hukumannya hukuman yang ringan. Dan di situ sudah clear, sudah selesai di internal lembaga adat. Justru yang jadi persoalan adalah Heru Nugroho dan kawan-kawan ini. Katanya mereka berpendidikan, katanya mereka merasa menghormati kepada lembaga adat. Kalau mereka betul-betul menghormati lembaga adat, Boyo datang ke sana, minta maaf kepada lembaga adat agar persoalannya selesai, gitu loh. Jangan
menunggu orang Baduy marah. Jangan, kasihan. Kasihannya bukan ke teman-teman yang tadi itu, tapi juga ke lembaga adat Baduy. Harus diingat loh, di Baduy itu berkaitan tadi dengan kebersihan misalnya, bagaimana pelanggaran adat harus dihukum. Mereka setiap 3 bulan sekali pasti harus melakukan pembersihan yang disebut dengan nyapuan. Nyapuan dalam artian membersihkan secara fisik dan secara batin. Dilakukan oleh orang-orang baik yang berkunjung ke sana maupun masyarakat Baduynya sendiri, agar tadi kemurnian mereka tetap terjaga, kebersihan lahir batin mereka tetap terpelihara. Dan yang harus diingat soal tadi ingin menutup Baduy dari kunjungan terjadi silaturahmi dengan saudara-saudara kami di luar. Nah, oleh karena itu di Baduy kalau menolak tamu itu juga merupakan sebuah pelanggaran karena tidak ada cerita di Baduy menolak tamu. Pada saat upacara adat Kawalu misalnya yang 3 bulan berturut-turut warga luar tidak boleh berkunjung ke Baduy dalam, itu karena mereka sibuk, karena mereka sedang melakukan aktivitas berupa di Kawah Tengah, Kawah Tutup, dan akhir yang mereka lakukan. Kenapa tertutup? Mereka tidak nyambut, tidak ada yang menerima. Sementara tamu itu bagi mereka adalah harus ditata dan dijamu, dimuliakan. Jadi itu Kang Nidu jelasannya soal sut. Saya lebih menyaksikan atau siapapun untuk memberitahukan kepada saudara Heru Nugroho dan kawan-kawan, silakan segera mungkin datang ke masyarakat adat Baduy, ke lembaga adat. Kalau kalian memang menghormati, menghargai hukum adat Baduy, minta maaflah ke lembaga adat Baduy. Enggak. Iya, Kang. Ini menarik sekali untuk kita diskusikan sama-sama karena mungkin di satu sisi ada banyak orang-orang di luar Baduy yang katakanlah merasa peduli dengan Baduy, punya perhatian dengan Baduy, ingin melindungi Baduy dan sebagainya. Namun persoalan yang saya lihat dari kasus kemarin sepertinya ini terkait bagaimana pemahaman orang luar terhadap Baduy itu sendiri. Seolah-olah ingin melindungi Baduy tapi dengan caranya sendiri, dengan pemahamannya sendiri gitu, tanpa berupaya masuk kepada pemahaman orang Baduy sendiri. Oke, saya tanggapi ya. Ya. Oke. Nah, ini juga yang penting saya kira untuk dipahami oleh semua pihak. Di Baduy itu kan tradisi lisan. Tidak ada satupun yang tertulis. 1001 tabu yang hidup dan berkembang di Baduy. Itu selalu mengandalkan tradisi lisan. Dan ketika kita berkunjung ke sana, silaturahmi ke sana, kemudian misalnya melihat ke Baduy, sampah di sana. Ini Jaro atau Kokolot, kita ingin bantu. Oh iya, tolong bantu ya. Nah, ketika ada misalnya itu karena semua yang sana menyatakan ingin membantu, mereka nothing tulus, gak ada pikiran macam-macam. Ya, kitanya yang harus berpikir, oh iya, bukan berarti kita ini kemudian mendapatkan ucapan bantu saya ya, bantu kami ya. Ya tentu saja semua orang juga ketika berniatan baik ke sana, mereka tidak ada pikiran negatif. Nah justru hal-hal semacam ini harus dipahami. Jangan kegeeran kita ketika mendapatkan kalimat, oh ya tolong bantu ya. Kalau memang mau resmi mendapatkan mandat dari lembaga adat, itu hubungi Tangtu Tilunya. Jaro Baduy dalamnya hubungi, ya kalau mau nih siapapun. Kemudian Jaro pemerintahnya diajak komunikasi, sampaikan kepada mereka apa yang ditawarkan,
sehingga itu disetujui atau tidak oleh lembaga itu mekanismenya mengambil dua tokoh yang merasa dekat, tapi mereka bukan representasi dari lembaga adat. Karena di Baduy ada istilah tewasa. Saya atau kita misalnya di dalam forum ini merasa tahu itu kalau memang bukan kewenangan menjelaskan, ya berikan, lemparkan kepada pihak atau orang yang berkompeten untuk menyampaikan itu atas kewenangannya, atas kuasanya. Nah, jadi itu. Nah, tadi saya singgung sedikit yang belum sempat dibahas soal motif. Orang dengan berbagai motif datang ke Baduy. Ada yang sekedar silaturahmi, ada yang ingin bisnis, ada yang punya kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, ini juga begitu banyak di Baduy. Dan ya, sepengetahuan saya selama ini banyak pihak yang justru hanya ingin mengeksploitasi keberadaan komunitas adat Baduy. Eksploitasi apa namanya? Banyak hal yang ada di Baduy. Apa-apa disebut Baduy, gitu kan? Apa-apa dikaitkan dengan Baduy. Kenapa? Karena memang Baduy ini punya nilai jual yang luar biasa. Kenapa di Baduy Dalam juga tidak boleh difoto, di video? Karena mereka sesungguhnya nggak mau dieksploitasi. Gitu. Itu yang dikhawatirkan oleh orang Baduy. Dan tidak mau juga terganggu tugas hidupnya tadi. Ngabarat tapakeun, ngabarat tanghikeun titipan dari leluhurnya. Begitu Kang Didu. Baik, Kang. Oke. Jadi sebetulnya katakan kasus yang kemarin itu bisa kita sebut sebagai intervensi pihak luar yang mengatasnamakan orang Baduy gitu ya, terkait perubahan di Baduy itu sendiri. Iya, betul. Jadi itu klaim saja yang dilakukan oleh pihak luar. Saya nggak tahu, saya juga nggak mau bersuzon begitu, apakah sejumlah teman-teman berbilang, ini orang cari panggung atau gimana, kok mendadak Baduy begitu. Mendadak Baduy. Seolah-olah merasa paling care terhadap keberadaan atau eksistensi masyarakat Baduy. Tapi kita tidak tahu motifnya. Kalaupun tujuannya bagus, tapi dengan cara yang salah, itu kan nggak benar juga. Kan? Baik, punten ini sekali lagi mohon maaf dari teman-teman yang Japra terutama yang harus kita masalahkan setelah ini. Sebagai direktur seri diskusi Girang. Baik, Kang Uday, kita kembali lagi ke pembahasan tadi. Ini nggak boleh kayaknya ngomongin orang kita nih. Bangga Kang, dilanjut Kang. Ya, saya buyar juga konsentrasinya. Aduh, gawat kaget gitu. Ini apa persoalan yang terjadi? Ya, sekarang begini. Ya, inilah kelemahan kita, harus Japra ke depan harus lebih rancenik gitu, mata dan timnya untuk menghindari tadi orang-orang penyusup yang tidak bertanggung jawab yang ingin merusak suasana diskusi kita sore ini. Jadi kembali lagi bahwa teman-teman semua, bagi kita yang memang punya kepedulian terhadap masyarakat Baduy, ingin memuliakan masyarakat Baduy, tulus ingin membantu orang Baduy, lakukanlah dengan benar, gitu. Sehingga tidak ada, misalnya tadi tidak ada orang yang kemudian seenaknya nyelonong dan jadi pertama saya mau mengucapkan salut untuk Kang Uday ya, yang alhamdulillah masih terus semangat istiqomah, semangat karena luar biasa dalam upaya melindungi Baduy. Satu itu. Yang kedua, saya juga perlu mengucapkan sebagai akademisi hukum, mengucapkan salut setinggi-tingginya atas Kang Uday
Pak Budi Prakoso dengan almarhum yang bersama Banten Heritage menginisiasi adanya lahirnya Perda. Tentu ini semua juga Perdes. hasil musyawarah yang cukup panjang dengan lembaga adat. Jadi kalau dikatakan bahwa di Baduy tidak ada hukum tertulis, ada, karena ada Perdes itu. Karena Perdes itu lingkupnya Kanikes dan Baduy. Tapi kenapa saya harus salut tadi? Luar biasanya, semua pengaturan di Perdes ini tetap mengagungkan, menempatkan hukum yang hidup dalam masyarakat di mana kesepakatan lembaga adat. Ini luar biasanya. Kalau saya analisis, sebenarnya peraturan ini bukan untuk orang Baduy, tapi untuk orang luar yang mungkin tidak mempercayai, tidak menghormati hukum yang Tadi hidup juga dalam masyarakat, bukan orang hukum yang Indonesia. tidak tertulis. Karena orang kota kan naon apa aturannya, mana pasalnya, sehingga perlu dibuat undang-undang yang secara formal. Tetapi luar biasanya dari Perdes ini, dia tetap menempatkan posisi tertinggi itu ada pada hukum yang hidup dalam masyarakat. Bagaimana Jaro selaku kepala desa dan juga perangkat adat, dan juga bagaimana Uun, Jaro, Tangtu, dan yang lain juga memberikan diberi ruang yang paling penting. Contoh misalnya, ketika berkaitan dengan sanksi, kalau kita lihat di undang-undang di Perdes 1 nomor 27 itu, sanksi sepenuhnya diserahkan kepada lembaga adat lagi. Artinya, sekalipun ini aturan yang tertulis yang ada di Desa Kanikes dalam kurun Baduy, tetapi pelaksanaan dari penegakan Perdes itu tetap berpegang teguh terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat. Maka saya harus mengucapkan salut yang luar biasa. Tidak ada mungkin peraturan desa yang peraturan apapun yang menyombongkan diri bahwa kami adalah hukum tertulis, kami yang harus dipatuhi. Tapi di Perdes nomor 1 2007 ini luar biasa. Oke, terkait dengan fenomena polemik yang kemarin, saya sepakat tadi sebagaimana Kang Uday bilang, karena kita untuk tahu Baduy, untuk melindungi Baduy, supaya kita untuk melindungi Baduy harus tahu dulu gimana itu Baduy, gitu loh. Bukan berarti intensitas sering ke Baduy menjamin seseorang tahu Baduy, tidak. Bukan berarti juga saya tiba-tiba seseolah lebih Baduy dari orang Baduy, tidak. Tapi ini adalah upaya kita belajar mempelajari apa yang ada di Baduy, sehingga kita bisa, oh ini loh keinginannya Baduy. Contoh sederhana saja, kalau surat itu dibuka dengan bahasa besar, ada masalah sampah dan lain sebagainya. Misalnya, kalau kawan-kawan Heru Nugroho CS ini sudah melakukan upaya itu, bikin bank sampah, bikin tempat sampah berkali-kali, tahun-tahun gagal terus, bolehlah kemudian kayaknya ini mah harus presiden nih yang menyelesaikan. Gitu. Tetapi sepertinya saya tidak pernah mendengar itu. Oh, ujug-ujug minta ditutup, katanya gara-gara sampah, gara-gara kedatangan wisatawan dan sebagainya. Sebenarnya Perdes ini adalah solusinya. Cuma memang tidak kemudian tersosialisasikan dengan baik. Dan ini tidak tersosialisasikan dengan baik karena juga kita sebagai orang luar. Kalau di Perdes itu kan tadi Kang Uday ngomong soal pintu masuk. Pintu masuk itu satu-satunya hanya lewat ketuk-ketuk. Kenapa? Karena kepala desa, dalam hal ini Jaro pemerintahan yang perwakilan lembaga adat dan juga kepala desa sebagai pemerintahan, dia yang mengatur itu semua. Kalau ini diindahkan, maka gagallah sosialisasi bagaimana cara berkunjung ke Baduy yang baik, bagaimana sabab budaya itu sebenarnya. Semua nyuekin Jaro yang mana dia pemilik kawasan lah gitu ya. Harusnya kita juga menghormati itu. Dan ini terlihat dengan bagaimana posisi kawan-kawan Heru CS juga meniadakan Jaro Saija sebagai Jaro pemerintahan. Juga saya rasa ini bukan upaya perlindungan dari nilai-nilai adat luhur yang ada di Baduy, justru malah pengecilan. Karena dia sendiri tidak paham siapa posisi, bagaimana pentingnya posisi Jaro Daina secara
perwakilan kelembagaan adat, dan juga dia kepala desa dari Kanekes. Masa mau bikin surat untuk presiden, kepala desanya aja nggak diajak, nggak dikomunikasikan, boro-boro ke bupati, boro-boro ke gubernur. Sementara tradisi mereka itu ya menghormati para pejabat-pejabat itu bukan karena pejabatnya, tetapi ngajayak menak, ngasuh ratu ngajayak menak. Itu prinsip mereka gitu loh. Apa yang mereka lakukan setiap Seba Baduy itu bukan mengirimkan hasil alam atau sebagai upeti, bukan. Tetapi karena orang datang bawa oleh-oleh, rek merenyaho, rek ngajarkan kumaha ngajaga lingkungan selain yang di luar yang sudah dijaga oleh Baduy. Baduy mah udah serahkan saja pada kami. Iya Pak Bupati, Rangkas, Lebak, Bupati Pandeglang, kuduna kieu, Abah Gede kuduna kieu misalnya. Nah itu saya rasa kalau kop surat itu dengan nama perihal perlindungan nilai-nilai adat Baduy, saya rasa gugur gitu. Terlebih dengan proses yang tidak sesuai tadi Kang Uday sudah sampaikan. Soal tuasa itu jelas orang Baduy itu. Saya setiap kali penelitian saya yakin orang Baduy mengerti tentang hukum adatnya. Tapi ketika saya tanya satu warga Baduy, meskipun dia tahu, dia pasti akan menjawab punten tuasa. Silakan tanyakan Pak Jarot, silakan tanya Uun dan mana yang lebih. Terlebih ini mewakili lembaga. Itu sangat luar biasa. Saya juga sudah nelpon Pak Jarot. Intinya Pak Jarot menunggu pihak Heru CS tidak menuntut untuk minta maaf, tapi kalau memang betul Heru CS itu berusaha untuk melindungi Baduy, niatan baik itu harusnya terlihat. Begitu Kang Uday, salut. Terima kasih Banten Girang. Terima kasih Perpusda. Ya, hatur nuhun Kang Alit. Oke, Kang Uday mau menanggapi Kang Alit? Ya, kalau Kang Alit yang ngomong nggak perlu ditanggapi sebetulnya, karena hal yang saya kira benar yang disampaikan tadi. Ya, terima kasih apresiasinya. Yang jelas, ketika kita menginisiasi, mencoba memformulasikan kegelisahan masyarakat adat Baduy saat itu, yang dari sejak awal sebetulnya merasa risih dengan kata wisata, maka kita kemudian berembuk. Terus setidaknya 4 bulan itu berturut-turut kita coba, tentu basicnya adalah dari hukum adat yang berlaku yang tidak tertulis tadi, kemudian sekarang menjadi tertulis dalam bentuk Perdes. Mungkin satu-satunya yang sudah tertulis gitu selama ini yang berbentuk kebijakan menyangkut pihak luar berupa Perdes tadi. Lagi-lagi saya katakan memang ini harus dilakukan penyesuaian kembali dengan situasi saat ini. Mungkin ada yang lain teman-teman, karena Kang Alit sudah clear, saya kira lebih kepada ikut membantu saya, meringankan beban saya untuk menjelaskan berbagai hal terkait dengan petatah petitih pikukuh yang ada di masyarakat Baduy. Baik, ya. Ini ada pertanyaan dari Kang Eping di kolom chat, Kang Uday. Saya bacakan saja. Ada nggak strategi dari masyarakat Baduy sendiri untuk melawan perubahan yang terjadi? Strategi yang dilakukan masyarakat Baduy. Sebetulnya strategi yang mereka pegang, yang mereka gunakan untuk menghalau begitu derasnya arus informasi dan juga bagaimana nilai-nilai budaya yang masuk dari luar ke Baduy, terletak pada keteguhan mereka dalam memegang prinsip hidup, lojor teu menang dipotong, pondok teu menang disambung, atau ngabarat tapakeun, ngabarat menghikeun titipan. Dan mereka ingat betul kalau misalnya saya datang ke tokoh adat tertentu di beberapa kampung, kemudian saya ceritakan amanat dari Sultan Banten ketika bertemu dengan Puun Lanting di Birit Leuwi Kadatuan di Parakan Dangong. Bahasanya di situ kurang lebih begini, kami geus teu bisa deui matuhkeun neguhkeun titipan. Ngan omat kudu diteguhkeun, kudu dipatuhkeun. Ulah
gedung Kalinduan, ulah rig anginan, ulah limpas kacahan, lamun teu matak gawe curitan enakan, matak sangar ka nagara, leutik pangaruhna, leutik pangarahna kana ngabangun nagara. Jadi itu mereka pegang teguh. Itu tercermin ketika saya ikut dalam upacara adat pada teguhkan, titipan ataupun pegangan mata dari luar, mengingatkan kembali pesan-pesan dari leluhur mereka agar mereka patuh. Mereka bilang begini, dalam bahasa lisannya begini, kami lain bukan tidak, artinya bukan tidak ingin melihat kemajuan di luar, tapi itu bukan tugas kami. Tugas kami itu ya tadi ngabaratapakeun, ngabaratangikeun, memegang teguh amanat. Kalimat yang paling dahsyat, yang paling sering saya ucapkan dan ingat sampai sekarang, nu mata kami aya garapanan nolojor tu menang dipotong pondok tu menang disambung, kusabab kami menang titipan ti Adam tunggal. Nu dititipkeun nyaeta nu disebutkeun teu 33 nagara, pancar salawe negara kawan sawidak 5. Jadi mereka juga berkata begini, ieu carita aya benerna aya salahna. Benerna aya riwayatna, salahna eueuh kitabna, eueuh bukuna. Ngeun lamun hayang ngoreh, ulah ditanya ka puun, ulah datang ka Baduy. Tamata di sajarah alam. Teang saksi poe 7 bulan 12 tahun 8. Rada bengong saya kalau berbicara soal itu, tetapi itu mereka pegang teguh, sehingga itu pula lah yang kemudian mengikis ataupun bahkan menjadi benteng utama bagi masyarakat adat Baduy untuk mengeliminir nilai-nilai budaya yang negatif, terutama yang datang dari luar. Tadi, perubahan sosial yang terjadi di Baduy dalam itu relatif lebih sangat lambat dibandingkan Baduy luar. Karena tadi dari tugas hidupnya, orang Baduy dalam bertapa, tidak merubah perilaku, tidak merusak alam, bersatu dengan alam, dan bagaimana memuliakan kehidupan. Sementara orang Baduy luar di sekelilingnya, di Panamping itu, mereka menjaga orang yang bertapa. Jadi kuncinya pada pikukuh yang mereka sebut Sunda Wiwitan, dan kiblatnya ada di Sasakadomas, di hulu Sungai Ciujung itu. Gitu kira-kira, Kang Eping. Ya, Kang. Jadi sebetulnya pikukuh mereka yang mereka taati, yang mereka lakukan, ini sudah cukup untuk membuat mereka tidak berubah, sekalipun itu ada gesekan atau persinggungan dengan masyarakat luar Baduy ya. Artinya tidak perlu lagi sebetulnya upaya-upaya atau untuk melindungi yang dilakukan oleh orang-orang di luar Baduy. Maksud saya gini, Kak. Ya, mangga Kang Eping. Baduy sendiri mengalami proses krisis demografi lah. Perubahan penduduknya juga Kedengeran makin nih, besar. Kang Eping. Ulang. Ya, oke. Nggak kedengeran. Pertambahan penduduk kan di masyarakat Baduy sendiri tidak terkendali, Kak. Masa sih? Waduh. Kan laju pertambahan penduduk mereka juga semakin hari semakin tidak terkendali, sementara lahan yang ada juga terbatas. Fungsi mereka sebagai para penjaga dan para petapa itu juga lambat laun kan pasti akan bergeser gitu. Gimana, Pak? Oke. Nah, tadi di awal saya singgung soal perubahan yang terjadi dari internal. Bahwa di Baduy itu, di Baduy dalam, terutama,
kan kampung, tapi jumlah penduduk itu semakin hari semakin bertambah. Di kakak, dan ada sekitar 600 jiwa yang ada di wilayah Kampung Cikesik. Itu satu kampung di Baduy Dalam. Begitu juga perkembangan yang terjadi di Kampung Cikartawana dan di Kampung Cibeong. Oleh karena itu, mereka tadi punya keterbatasan lahan. Dan secara terbuka pada saat upacara adat, musyawarah adat beberapa waktu yang lalu itu, terungkaplah harapan mereka agar di pemerintah pusat memberikan bagus juga untuk menjadi penyangga agar hutan lindung yang 3.000 hektar itu tidak diganggu oleh siapapun, oleh pihak manapun. Dan kita tahu bahwa di Kabupaten Lebak itu ada sejumlah kaulotan, masyarakat kaulotan, baik itu di Citorek, di Cisungsang, dan beberapa kaulotan lainnya. Dan mereka dari pemerintah pusat sudah mendapatkan semacam hibah begitu dari pemerintah pusat berupa tanah ratusan hektar. Nah, masyarakat adat Baduy ini juga berharap agar ada kebijakan dari pemerintah, entah itu sumbernya nanti dari perhutani atau dari Taman Nasional Gunung Halimun. Tapi kayaknya kalau dari Taman Nasional Gunung Halimun salah, terlalu jauh tentuan dengan masyarakat Baduy. Tetapi pada saat musyawarah kemarin, hadir Kepala Balai Taman Nasional Gunung Halimun, beliau mewakili dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan ini juga yang sedang kita usahakan, bantu bagaimana agar persoalan keterbatasan lahan bisa diakomodir oleh pemerintah pusat, sehingga kekhawatiran kita, karena tugas hidup orang Baduy itu kan salah satunya adalah bertani. Ya kan, andalan semua warga Baduy yang sudah berumah tangga itu pasti wajib punya lahan garapan berbentuk rumah. Jadi tidak ada satupun di Baduy. Oke, tadi kayaknya agak terputus lagi. Oh, Ya, sebentar. Nah, karena tadi terputus, beberapa pertanyaan di kolom chat teman-teman terhapus. waduh. Mohon maaf, yang tadi nanya di kolom chat mungkin bisa mengetik ulang pertanyaannya tadi, atau mau disampaikan secara langsung. Tadi ada dari Kang siapa? Ya, Aliudin yang membicarakan soal Perda ya. Kang Aliudin mungkin bisa disampaikan secara langsung, Kang. Halo, Kang Aliudin. Nggak ada. Ke toilet barangkali ya. Atau yang berikutnya tuh ada. Oh, ada, Kang. Nah, Kang Aliudin ada, halo? Ya. Ya, Kang, mungkin pertanyaannya bisa disampaikan secara langsung. Tadi agak terhambat di sini, jadi chatnya hilang. Mangga, Kang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kang Uday, sebelumnya saya ingin bertanya terkait dengan ini kan yang menjadi polemik saat ini adalah tentang Perdes itu tadi ya. Nah, apakah yang mendasari Perdes itu? Karena kalau tidak salah di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa itu ada disebut desa adat atau desa yang disebut dengan nama lain adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Indonesia. Nah, maksudnya memang yang menjadi dasar persoalan itu, kalau memang toh itu Perdes, setahu saya ini juga kan Perdes itu dibentuk berdasarkan musyawarah juga dari masyarakat, itu berawal dari masyarakat. Nah, kira-kira terkait hal itu juga solusi singkatnya untuk masyarakat Baduy itu apa? Oke, langsung aja barangkali ya, Kang Nidu. Oke, Kang Aliudin. Jadi Perdes yang kita bantu fasilitasi soal draftnya, itu sebetulnya ya hanya semacam fasilitator saja, kita penyambung lidah saja, karena substansinya berangkat dari tadi keresahan masyarakat adat atas intensitas kunjungan yang begitu makin hari makin banyak, sehingga mereka merasa risih, merasa khawatir akan adanya sesuatu yang lebih besar negatifnya dibandingkan positifnya. Tentu dasar kita membuat Perdes, konsideran Perdesnya juga baik yang PDF maupun yang berbentuk Word ada di saya, dan itu saya kira kita semua punya semacam ya bukan kewajiban ya, tapi perlu saya kira untuk mengetahui dan turut serta mendesiminasikan kepada pihak manapun, karena dengan Perdes ini saya yakin begitu ini diterapkan dengan baik, persoalan-persoalan yang selama ini muncul itu tidak perlu terulang lagi. Tadi soal orang yang dilarang mengambil gambar, video, foto di Baduy Dalam, aturannya ada di situ. Orang tujuannya datang ke Kanekes untuk apa saja, apakah untuk riset, apakah untuk kedinasan, apakah untuk silaturahmi biasa, itu sudah dipilah-pilah bentuk kunjungannya seperti apa, untuk berapa lama, mau di rumah siapa, kalau dia menginap misalnya, atau tujuannya ke kampung mana, itu diatur sedemikian rupa secara rinci dalam Perdes tersebut. Nah, kalau misalnya pertanyaannya, apa sekarang yang keuntungannya buat orang Baduy, justru ketika Perdes ini ditegakkan, maka hal-hal yang sebetulnya merugikan juga buat orang luar. Kayak kemarin, peristiwa 5 orang siswa SMP dari Tan ke Baduy, mereka kemudian 5 orang diantaranya meninggal saat berenang di belakang Sasakrawayan di Kampung Gajebo, atau di belakang jembatan Sasakrawayan. Di situ ada pusaran air, ada leuwi istilahnya, dan mereka meninggal di situ. Itu adalah salah satu penyebabnya, adalah salah satunya melanggar adat. Sudah diingatkan oleh petugas di sana, wayang baru 40 hari setelah dia selesai menjalani hukuman negara, hukum positif, dia kemudian meninggal dunia. Itu yang terjadi pada tahun 2005, divonis pada tahun 2006 selama 7 bulan 8 hari. Nah, jadi Kang Ali, soal dasar-dasar hukumnya, konsiderannya di dalam Perdes itu ada, bahkan banyak sekali. Justru sekarang yang menjadi penting adalah bagaimana mereview lagi Perdes itu sehingga lebih sempurna, lebih kekinian. Maka tadi penambahan jumlah kampung, penambahan pintu masuk, dan seterusnya. Dan ini ya PR kita semua untuk membantu mereka sehingga orang luar bisa terikat, datang ke sana itu udah tahu. Anda nggak boleh lagi mengaku atau merasa diri, oh saya nggak tahu hukumnya demikian, karena sudah ada Perdesnya. Harapannya begitu kalau berkaitan dengan
hubungan antara orang luar yang datang bersilaturahmi ke masyarakat Baduy. Begitu kira-kira. Ya mungkin Kang gini, masukan juga karena memang kalau yang saya tahu ya di Baduy itu kan banyak hukum atau aturan-aturan yang memang tidak tertulis. Ya. Artinya apa namanya bahasa kitanya itu Tradisi pamali lisan. lah. Oh, pamali, ya. Ya. Nah, hal itu kan tidak bisa kita juga jabarkan dalam aturan yang terlalu rumit gitu, Kang. Nah, maka sederhananya mungkin sekedar masukan ya. Karena memang kita juga sadar bahwa ini juga merupakan salah satu bentuk daripada simpati kita terhadap masyarakat di Kanekes atas aturan yang sedang ditegakkan. Artinya mungkin klausul yang memang harus diusulkan di sana adalah aturan yang tertulis dan yang tidak tertulis gitu. Gimana itu Kang kira-kira? Terima kasih. Ya, oke. Jadi kalau menyangkut hal tadi, sebetulnya dalam Perdes itu sederhana, bisa dimengerti semua kok dengan mudah oleh siapapun di luar ketika berbicara soal aturan yang berkaitan dengan masyarakat luar. Nah, sedangkan kalau aturan hidup ataupun yang menyangkut internal masyarakat Baduy sendiri, saya kira tidak perlu kita membantu mereka mendokumentasikan itu. Toh mereka sudah luar biasa mampu menjaga dirinya, melakukan tugas hidupnya dengan hukum adat mereka yang secara turun-temurun disampaikan melalui tradisi lisan. Ya, kalau kita misalnya bantu fasilitasi mereka membukukan, mendokumentasikan, menuliskan aturan-aturan itu menurut saya itu udah di luar itu, karena ngapain kita ngurusin internal mereka? Mereka punya semacam independensi, punya kedaulatan sendiri dalam persoalan aturan hidup mereka. Sehingga kalau kita terlalu jauh mengintervensi soal aturan hidup mereka, itu saya kira tidak baik juga. Ya, justru yang kita bantu adalah bagaimana hubungan antara orang Baduy dengan orang luar. Makanya perlu aturan yang orang luar ketika masuk, dia tahu, oh iya ternyata saya tidak boleh begini kalau ada di Baduy dalam. Saya hanya boleh melakukan A, B, C. Mandi tidak boleh pakai odol, pakai sabun, pakai sampo. Karena mereka tidak ingin agar di hilirnya itu kemudian tercemar gara-gara mereka. Kalau misalnya hal-hal tadi sudah sampai melalui Perdes, kemudian mereka melanggar, itu kan enak kita. Oh, Anda sudah melakukan pelanggaran adat dan ada konsekuensinya. Konsekuensinya ada hukuman adat atau diserahkan kepada hukum negara bagaimana agar pelanggaran-pelanggaran tersebut ditindaklanjuti. Jadi saya kira kalau kita intervensi untuk membukukan, membantu mereka membuat aturannya tertulis, saya kira itu tidak bijak juga. Karena berarti kita itu mengintervensi tugas hidup mereka ataupun aturan yang berlaku di sana. Dan yang harus kita ingat, sungguh pun tidak ada yang tertulis hukum adat yang berlaku untuk masyarakat Kanekes itu. Tetapi mereka dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, tetap tidak ada yang berubah. 1001 tabu yang ada di sana tidak tertulis, tapi hampir semua warga, kalau pelanggaran mah pasti ada ya, dimanapun pasti yang melanggar ada. Gitu. Tetapi mereka sebagian besar justru tunduk patuh pada aturan adat yang tidak tertulis tadi. Sehingga justru kita mestinya mengambil hikmah, belajar dari mereka. Mereka hidupnya seolah-olah tidak punya aturan, padahal punya aturan, tetapi tidak ada pelanggaran atau kecil sekali pelanggarannya. Sementara kita aturan seabrek, beribu aturan dari mulai undang-undang dasar, undang-undang,
dan seterusnya, Perda dan ke bawah, tapi justru untuk dilanggar. Nah, kenapa kita tidak jadikan mereka sebagai suri tauladan dalam persoalan keteguhan ataupun kepatuhan kita untuk menegakkan hukum atau tunduk patuh kepada aturan yang berlaku. Jadi Kang Aliudin, saya kira saya tidak setuju kalau misalnya kita bantu mereka, fasilitasi mereka membukukan atau menuliskan hukum adat yang ada di Baduy untuk mereka. Nggak perlu. Karena kuncinya, ini pelajaran juga buat kita saya kira. Kunci kenapa mereka begitu hebat melakukan itu secara turun-temurun, menyampaikan pesan-pesan, petatah petiti atau hukum adat secara keseluruhan, karena satu kuncinya, keteladanan. Dalam mendidik anak-anaknya, mendidik generasi penerusnya, mereka selalu dengan contoh. Mereka selalu sampaikan dengan teladan. Beda kalau kita perspektifnya berbeda sekali. Kondisi sekarang. Guru itu kan mestinya digugu dan ditiru karena contoh yang mereka tunjukkan. Tapi sekarang beda perspektifnya. Kok mereka itu ya sebagian besar saya perhatikan pergeserannya jadi pengajar. Persoalan dia perilakunya, budi pekertinya baik buruk itu urusan lain. Yang penting gimana caranya, misalnya di level SD atau di sekolah dasar itu anak-anak ini bisa nulis, bisa ngitung gitu. Terlepas perilakunya, attitude-nya seperti apa, dia tidak punya tanggung jawab moral untuk itu. Tapi di Baduy, begini loh nak, cara kita mau mengambil air nira ini contohnya begini. Begini loh nak, cara ngasek kalau musim tanam, begini cara ngoret, begini cara segala macamnya. Jangan ke sana nak, ke sana pamali. Nih kesini aja kita. Ini dengan suri tauladan. Cukup dengan itu melekat dalam hati mereka. Itu sering juga saya tanya, kenapa ya orang Baduy kok begitu hebatnya mempertahankan itu? Nilai-nilai ajaran yang berlaku di sana tidak tertulis tapi luar biasa hebat. Bahkan termasuk untuk urusan menghitung waktu misalnya. Kan mereka punya kalender. Cara menghitung waktu. Hari ini tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, mereka ada. Kan hari di sana ada 7 sama dengan kita. Bulan 12 sama dengan kita. Hitungan tahun mereka ada sewindu, ada 8. Jadi ada nama-nama tahunnya. Ada tahun alif, tahun B, tahun dan seterusnya itu. Kita tidak ada satupun yang tertulis. Saya coba mendokumentasikan semampu saya, tapi bukan untuk orang Baduy. Tapi untuk pelajaran saya dan mungkin kalau memang bermanfaat untuk orang-orang di sekeliling saya, masyarakat kita, untuk mengambil hikmah dari betapa hebatnya mereka melakukan desiminasi ataupun penyampaian mendidik anak atas nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat adat Kanekes. Begitu saya pikir. Baik, Kang, ini ada pertanyaan lagi dari Kang Mahfud. Saya bacakan saja. Apa keuntungan bagi komunitas Baduy dengan dijadikannya desa wisata? Apakah desa wisata hanya menjadi pintu bagi terjadinya praktik eksploitasi adat sebagai komoditas yang diperjualbelikan oleh pemerintah untuk mendapat pemasukan? Nah, lalu ini kaitannya sama Perdes. Mengapa Perdes nomor 1 tahun 2007 tadi mungkin sampai sekarang ya, sepertinya sulit ditegakkan oleh masyarakat luar yang berkunjung ke Baduy. Sejauh mana peran pemerintah setempat dalam melindungi kepentingan adat Baduy? Ya, itu Perdesnya sudah cukup panjang, tapi kok sepertinya masih terjadi banyak pelanggaran gitu. Mangga, Kang. Ya. Ya, saya langsung jawab aja ya, biar nggak lupa. Saya nggak punya catatan. Soal yang terakhir dulu yang saya ingin bahas. Soal bagaimanakah proses sosialisasi yang dilakukan atas Perdes yang disusun tahun 2007 itu. Jadi memang pemerintah daerah Kabupaten Lebak misalnya mengakui, saya malah Kepala Dinas Pariwisata. Sehingga dari situ mereka kemudian punya komitmen bersama bupatinya bahkan untuk membantu mensosialisasikan Perdes ini. Jadi selama 13 tahun ini memang Perdes itu
sangat-sangat minim disosialisasikan oleh para pihak di luar. Tapi kalau ke Baduy, sesungguhnya orang yang datang ke Baduy itu ada pintu masuk, di situ ada aturannya, di dalamnya ada Perdes. Kita di luar justru yang sekarang tadi punya tanggung jawab moral untuk bersama-sama mensosialisasikan Perdes tersebut agar siapapun yang berencana bersilaturahmi melakukan sabah budaya ke Baduy, tolong baca dulu itu aturannya. Kemudian kalau sudah dibaca artinya mereka kan tahu. Tidak ada lagi alasan mereka melakukan pelanggaran kemudian mengatakan tidak tahu. Nah, terus tadi pertanyaan yang sebelumnya, apa keuntungannya bagi masyarakat Baduy soal desa wisata? Sekali lagi, Baduy bukan desa wisata, ya. Republik Indonesia belum memasukkan meregister desa Kanekes sebagai desa adat. Padahal ya karena aturannya katanya di situ ajukan dulu dari nol. Loh, sebelum Republik ini ada juga yang namanya masyarakat adat Baduy sudah ada sebelumnya. Yang dikategorikan oleh Kementerian Desa itu kan desa-desa yang kira-kira wah apa nih keunikannya di desa tersebut kemudian diusulkan menjadi desa adat. Itu yang saya kira ini juga tanggung jawab moral saya dan teman-teman untuk kemudian ya mendatangi Kementerian Desa untuk menjelaskan duduk persoalan bahwa masyarakat Baduy ngapain dari nolnya diusulkan lagi sebagaimana halnya desa-desa lain yang mendadak menjadi desa adat gitu ya. Ya, jadi mereka justru cikal bakal Republik ini gitu. Nah, keuntungan buat mereka kalau Perdes ini ditegakkan, tadi pelanggaran adat berkurang, bahkan harapannya tidak ada, mereka juga tidak terganggu, kemudian ketenangan, kenyamanan, keamanan, baik itu tamu maupun tuan rumah, itu lebih baik lagi gitu ke depan harapannya. Karena tadi ada peristiwa-peristiwa yang terjadi dan itu salah satu akibat dari hubungan antara masyarakat luar dengan masyarakat adat Kanekes. Jadi sekali lagi bukan desa adat, bukan desa wisata Baduy itu. Baduy adalah desa adat yang sekarang sudah diusulkan lama oleh pemerintah daerah Kabupaten Lebak, tapi ternyata Kementerian Desa Republik Indonesia belum meregister nama desa Kanekes sebagai salah satu desa adat dalam lingkup kementeriannya. Jadi itu, Kang. Ya, ini masih sekaitan dengan Perda tadi, Kang. Kan salah satu isinya permintaan sekaitan dengan orang Baduy itu kaitannya dengan pencantuman agama Sunda Wiwitan di KTP ya. Ya. Ini ada pertanyaan dari Teh Rehan. Saya bacakan. Pencantuman Sunda Wiwitan di kolom agama di KTP hingga saat ini belum dapat terwujud meskipun sudah ada keputusan MK. Masih terkendala aturan lainnya, khususnya di kementerian. Nah, bagaimana lembaga adat Baduy menyikapi hal tersebut? Akankah patuh atau ada upaya legal formal selanjutnya? Kalau dari musyawarah yang saya ikuti per tanggal 11 dan tanggal 18 Juli yang lalu bersama lembaga adat, ini beneran ya lembaga adatnya, bukan hanya sekedar 1-2 tokoh adat Baduy begitu. Jadi mereka memang menghendaki akan adanya pencantuman nama Sunda Wiwitan dalam kolom KTP, jangan dikosongkan atau menggunakan agama lain. Kemarin memang tidak ada pihak yang hadir dari kementerian yang berhubungan langsung, tetapi melalui Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kemudian beliau mengatakan akan menyampaikan ke para pihak terkait dengan persoalan yang diusulkan, 5 persoalan tadi. Nah, saya juga
beberapa kerja pemerintah untuk menindaklanjuti beberapa hal. Yang pertama soal bagaimana kita menerapkan Perdes itu, kemudian di samping sambil melakukan revisi terhadap Perdes tadi, bikin rancangan lagi yang menyempurnakan Perdes nomor 1 tahun 2007 itu. Kemudian yang kedua soal tadi, bagaimana secara teknis upaya kita untuk mendesak kepada pemerintah pusat agar kolom agama ini tidak kosong atau tidak menggunakan agama lain, tapi eksplisit disebutkan Sunda Wiwitan di situ. Pemerintah daerah kabupaten juga sudah menjanjikan sebetulnya untuk terus berusaha berkomunikasi kembali, melakukan konsultasi dan menyampaikan harapan dari masyarakat adat Baduy. Kalau secara legal formal apa yang dilakukan oleh lembaga adat ke depan, saya belum megang apapun, tetapi yang jelas mereka punya keinginan yang luar biasa agar hak-hak mendasarnya itu dipenuhi oleh negara. Hanya sekedar meminta kolom KTP-nya diisi dengan Sunda Wiwitan sebagai agama mereka, agama masyarakat adat Baduy. Begitu, Kang Nidu. Baik, iya Kang. Ini pertanyaan Teh Rena Yulia kayaknya sudah terjawab semua sama Kang Uday. Cuma mungkin satu yang perlu dipertegas, Kang. Pertanyaan terakhir. Rencana perubahan Perdes, tadi Kang Uday ada nyebut revisi gitu. Itu kira-kira spesifik ke arah mana? Spesifikasi dari Perdes yang perlu diperbaharui itu. Tadi soal jalur masuk, akses untuk masuk ke Baduy. Ketika orang melakukan sabah budaya Baduy, dalam Perdes itu kan hanya satu, yaitu Kampung Ciboleger atau Kadu Ketub, berbatasan antara Ciboleger dengan Kadu Ketub. Sementara faktanya sekarang ada jalur lain yang itu di luar Perdes tadi, yakni ada di Cijahe. Nah, tinggal nanti dikembalikan kepada lembaga adat, apakah kita akan konsisten dengan Perdes nomor 1 tahun 2007 itu, artinya wilayah di Cijahe itu ditutup, tidak boleh ada akses untuk tamu ke sana, begitu, silaturahmi melalui jalur itu, atau mengakomodir yang sesuai perkembangan sekarang, bahwa ada pintu kedua misalnya, yakni di Cijahe itu. Kalau misalnya perlu ada revisian atas akses masuk itu, ya kita revisi bahwa ternyata ada dua akses yang bisa dipakai oleh para tamu yang ingin sabah budaya, yaitu ke Ciboleger dan ke Cijahe. Jadi itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua soal kaitannya dengan populasi tadi yang bertambah. Jumlah kampung yang waktu saya menyusun rancangan Perdes itu sekitar 59 kampung. Baduy luar plus 3 kampung Baduy dalam. Jadi 62 kampung saat itu. Tapi per hari ini jumlah kampungnya bertambah menjadi 67 kampung, termasuk Baduy dalam. Jadi di dalam Perdes juga nanti tentu harus ada revisi penambahan jumlah dan nama kampung. Tetapi substansinya saya kira tidak terlalu jauh dari isi Perdes yang sudah ada. Jadi itu hanya pengembangan berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan saat ini. Gitu, Kang Nidu. Baik, baik Kang. Oke, tadi ada yang melambai-lambai lagi. Anda Geida lagi ini atau Kang Alit lagi? Wah ini oke, mangga Kang Alit. Apa ini yang penting sekali ini? Jangan panjang-panjang ngomongnya. Saya kasih waktu 2 menit aja. Wedan. Mangga Kang. Jadi gini memang persoalan Baduy bukan soal surat aja, tapi surat ini menjadi penting sekali ya. Karena kalau melihat eskalasinya begitu cepat dan langsung ke presiden. Surat ini secara de facto sudah dilayangkan dan diarahkan ke presiden. Bisa diterima, bisa tidak, saya tidak tahu. Persoalannya kemudian kita yang di Banten, yang di Serang beranggapan surat itu tidak sah, tidak legitimate, tapi hanya di dalam tataran diskusi dulu, Kang Uday. Kita nggak tahu, jangan-jangan pihak kepresidenan tidak tahu persoalan ini karena tidak ada surat yang kemudian menyusul bahwa
surat yang diajukan oleh Heru CS adalah tidak legitimate. Atau kita pakai cara yang sebagaimana orang Baduy lakukan dengan hadir langsung, dengan berkunjung langsung ke Presiden untuk menyampaikan bahwa ya surat yang kemarin itu tidak legitimate, tidak sah. Dan sekalian mungkin menyampaikan persoalan-persoalan lain yang hari ini dirasakan oleh orang Baduy. Jadi gitu, saya mendorong Kang Uday untuk bagaimana caranya mengingatkan kembali lembaga adat Baduy, karena mereka sudah dalam tanda petik ya dicatut dan itu sudah disahkan dengan keluarnya hasil rapat adat yang malam Sabtu, lalu dilanjut hari Minggu dan seterusnya itu. Ini bisa jadi tidak sampai Kang ke pihak kepresidenan. Sementara mereka akan menjadikan landasan surat yang masuk sebelumnya yang kita anggap tidak legitimate, dan ini adalah suaranya orang Baduy. Ini kan penting nih, Du. Jangan sampai kemudian ada persoalan besar muncul karena suara-suara Baduy dan suara siapapun yang peduli dengan Baduy itu hanya berkisar di kita saja. Di level kepresidenan tidak sampai. Mungkin itu aja, Du. Saya rasa ini cukup penting. Ya, terima kasih Kang Alit. Ini pekerjaan lanjutan buat Kang Uday kayaknya ya. Ya, nanti kita banyak diskusi di Serang, di Banten, di Rangkas, di daerah saja, tapi ternyata suratnya ditindaklanjuti oleh Presiden, ya bakal repot juga sih memang. Nah, gimana Kang Uday ini? Ini kerjaan tambahan Ya. yang buat Kang Uday ini. Memang Nanda alias Alit ini suka nambah-nambahin kerjaan saya aja. Ya, saya kira memang ini PR berikutnya ya. Lembaga adat harus juga dikasih tahu, diinformasikan bahwa jangan sampai justru kita teriak-teriak, capek dengan berbagai diskusi dari titik ke titik, dari tempat ke tempat, tapi ternyata pihak istana nggak tahu gitu apa yang terjadi, apa yang sesungguhnya terjadi gitu, dan apa yang sesungguhnya benar. Karena tadi misalnya surat yang dikirimkan oleh pihak pertama yang mengklaim mendapatkan mandat dari lembaga adat dianggap benar begitu. Sementara bantahan pada tanggal 10 Juli itu tidak sampai ke istana. Itu juga jadi Itu yang saya persoalan. khawatirkan. Ya, betul. Makanya saya kira tadi lu nambah gua kerjaan lagi. Jadi, tapi insya Allah ini saya kira penting sekali untuk kemudian saya coba komunikasikan kembali dengan lembaga adat. Iya maka paksa kudu kaci beo, kaci kesi, kaci kartawana deui, gitu kan. Mudah-mudahan cangkeng kuat, gitu kan. Dampal kuat. Kami siap ngawal, kami siap ngawal. Gitu. Ya insya Allah lah ini bagian dari ikhtiar kita untuk bersama-sama bagaimana agar tadi persoalannya jernih, sehingga pihak pemerintah pusat dalam hari ini Pak Presiden juga tahu duduk persoalannya seperti apa. Nanti kita akan cari formulasinya apakah berkirim surat gitu kan dari lembaga adat secara resmi atau mendatangi langsung ke istana sebagaimana tahun 54 orang Baduy menyampaikan aspirasinya kepada Pak Presiden Soekarno di Istana Bogor. Itu hal yang luar biasa. Presiden mau dikunjungi oleh tokoh adat Baduy, baik Baduy dalam maupun Baduy luar. Nuhun saya kira mengingatkan saya, Kang Alit. Siap, mantap. Ya, selain pekerjaan tambahan buat Kang Uday, kayaknya ada kerjaan tambahan buat Kang Alit. Nanggapi tulisannya yang kemarin tersebar di medsos itu, Kang Alit harus... Iya, siap. Iya dong, masa nggak nulis dong. Kompas, siap Kompas. Oke, ditunggu tulisannya. Oke. Suara saya kedengaran. Untung suaranya kedengeran kayak ini. Ya, saya menanyakan ini, mengulang pertanyaan Teh Rehan. Tapi saya dengar. Udah. Teh Rena ya. Pertanyaan siapa tadi? Pertanyaan dari Teh Rena, itu ada nggak ritual yang dilakukan oleh masyarakat Baduy terkait surat ini? Ya, terkait surat ini sebetulnya bukan sesuatu yang baru.
pernah ada peristiwa yang dilalui dan itu bisa kita jadikan jurisprudensi begitu, karena di Baduy pernah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak luar terhadap aturan adat yang berlaku. Yani tadi itu yang saya sebut peristiwa pada tahun 2003-an ketika ada program televisi nasional bertajuk Jelajah yang menayangkan Kampung Baduy Dalam 2 kali, Sabtu dan Minggu pada saat itu. Kemudian lembaga adat bereaksi bahwa ini jelas-jelas ya tadi melecehkan kami begitu kan, tidak menghargai kami gitu. Padahal kami sudah jelaskan kepada siapapun yang datang ke Baduy Dalam tidak boleh menggunakan kamera untuk mengambil foto maupun video, apalagi sekarang ada drone dan sebagainya. Tolong itu tidak dipakai. Ternyata itu diabaikan oleh oknum wartawan dan guide-nya, sehingga pihak redaksi kemudian ya meloloskan itu ditayangkan tanpa tahu aturan yang berlaku di masyarakat adat Baduy. Dan alhamdulillah karena tadi mereka memang punya niatan baik menghormati lembaga adat, hukum adat Baduy, akhirnya mereka datang ke Baduy dan melakukan upacara adat yang disebut dengan upacara permohonan maaf atau dalam bahasa mereka adalah upacara pertobatan. Yang itu persyaratannya ada rigid memang, harus menyiapkan bokor, harus menyiapkan boeh atau kain pucuk, keris, keris, salembar, sapucuk, boeh salembar, kemudian duit sareal dan sejumlah hal-hal lainnya termasuk kemenyan begitu. Dan itu digunakan untuk pas upacara adat permohonan maaf. Dan secara ritual prakteknya si pihak yang memohon maaf tadi itu meminta maaf kepada melalui jaro pamarentah. Nanti jaro pamarentahlah, jadi tidak langsung yang bersangkutan gitu yang didakwa, tetapi melalui jaro pamarentah. Jadi bebannya itu diberikan kepada jaro pamarentah yang menyampaikan permohonan maaf kepada para kokolo, tang tutilu, jaro 7 dan segala macamnya. Kemudian dari sana kembali lagi baru kepada jaro pamarentah, barulah terakhir bahwa misalnya permohonan maaf Anda tadi diterima oleh lembaga adat misalnya. Nah, itulah selesai. Dan itu yang pernah terjadi. Sehingga saya kira dalam persoalan surat yang tadi, yang hoax, yang bohong tadi, pengatasnamaan lembaga, itu juga bentuk dari pelanggaran adat yang harus melalui proses upacara tadi. Lagi-lagi di luar urusan itu, bahwa setiap 3 bulan sekali di Baduy ada yang mereka lakukan ritual yang disebut dengan upacara nyapuan. Harus diingat, nyapuan juga bukan sedikit uang yang harus atau materi yang harus dikeluarkan mereka untuk menyiapkan tadi perangkat-perangkat ataupun syarat-syarat untuk melakukan upacara pembersihan. Karena kalau tidak, itu berbahaya bagi masyarakat adat Baduy sendiri, selain untuk mereka yang melakukan pelanggaran. Misalnya dari luar, saya misalnya dengan seseorang, kemudian di sana bercanda atau melakukan sesuatu yang tidak baik begitu, melanggar norma-norma yang berlaku, baik norma-norma hidup yang berlaku di agama dan kepercayaan kita maupun di masyarakat setempat. Itu pasti dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat adat ketika tidak dilakukan upacara nyapuan atau bebersih yang secara rutin 3 bulan sekali mereka lakukan. Begitu, saya kira. Baik, oke. Ya, waktu kita hampir habis, teman-teman. Malah udah terdengar sayup-sayup suara azan. Ya, mungkin saya kasih kesempatan 1 orang lagi untuk kalau masih ada yang mau menanggapi diskusi kita. Tapi pendek saja. Atau kalau tidak ada, kita akhiri diskusi kita sore ini. Bisa kita lanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih Kang Uday, hatur nuhun pisan, Kang Alit, teman-teman yang sudah hadir. Ya,
Sekali lagi diskusi kita ini diselenggarakan oleh Lab Banten Girang, Perpustakaan dan Arsip Provinsi Banten, IP Ikatan Pustakawan Indonesia. Oh ya, bm.co, dan jangan lupa disebutkan iklan, ini pesan. Banyu Biru Coffee, dan mohon maaf atas kesalahan, kekeliruan gara-gara di tengah-tengah diskusi kita ada iklan yang menyebalkan sekali. Fokus Kang Uday jadi agak buyar, fokus saya untuk menggali lebih jauh jadi agak kacau, agak deg-degan Kang Uday, punten pisan. Iya, saya juga ngeri tadi itu, ngeri. Ya, tapi mudah-mudahan diskusi kita punya manfaat untuk kita semua lebih memahami Baduy lebih dalam lagi dan tidak sembarangan mengatasnamakan lembaga adat Baduy, apalagi pengetahuan yang tidak memadai. Terima kasih dari saya, dari teman-teman penyelenggara buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Ayo foto bareng dulu, foto bareng. Foto bareng. Oke, nah ini saya screenshot. Saya sok pohonnya screenshot teh. Mangga silahkan nyalakan